Di video kali ini, kita akan memaparkan materi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Kade Ena Lestari, Niputu Melia Dewi, Kade Ayu Puspa, Nikade Budiani, Made Mas Juliastika, dan yang terakhir, Komang Pandi Oka Asrawan. Baik, materi pertama yaitu pengertian validitas tes. Gronlund secara umum mengartikan validitas sebagai sejauh mana hasil tes dapat dipakai untuk tujuan yang dimaksudkan. Dengan perkataan lain, validitas adalah kesesuaian tafsiran mengenai hasil tes. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat validitas tes. Tujuannya untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu, untuk memastikan bahwa tes mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya yaitu manfaat uji validitas. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan hasil penelitian. Yang kedua, meningkatkan akurasi pengukuran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas instrumen. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga, yakni tentang cara menghitung validitas butir tes. Untuk menghitung validitas butir tes dapat menggunakan konsep koefisien korelasi biserial dengan menggunakan rumus RPB sama dengan MP dikurangi MT per SDT kali akar P per Q. Contoh soalnya bisa kalian lihat pada tampilan berikut. Kemudian, berdasarkan contoh yang telah dilakukan dan uji yang telah dilakukan oleh guru tersebut, didapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Selanjutnya, dari tabel tersebut, kita dapat menghitung nilai MT dengan menggunakan rumus sigma XT per N, sehingga didapatkan nilai MT yakni 12,94. Selanjutnya, yakni menghitung nilai MP dengan menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan nilai MP yakni 13,375. Setelah mengetahui nilai MP dan MT, langkah selanjutnya yakni menentukan nilai SDT dengan menggunakan rumus seperti berikut, sehingga didapatkan nilai SDT yakni 3,78. Setelah seluruh angka-angka tersebut ditentukan, kita dapat menentukan nilai RPB dari masing-masing butir soal. Seperti contohnya untuk RPB soal nomor 1 diperoleh nilainya sebesar 0,12. Kemudian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan tabel hasil perhitungan sebagai berikut ini. Kemudian, jika RPB lebih besar dari 0,3, maka butir soal tersebut dapat dikategorikan valid. Maka dari itu, berdasarkan tabel yang telah ditampilkan tadi, dapat ditampilkan hasil uji analisis seperti berikut ini. Di mana untuk uji nomor butir tes nomor 1 dapat dikategorikan tidak valid karena nilai RPB-nya lebih kecil dari 0,3. Sedangkan untuk soal nomor 20 dapat dikategorikan valid karena nilai RPB-nya lebih besar dari 0,3. Sehingga berdasarkan uji koefisien korelasi yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari 20 soal yang digunakan hanya 11 butir soal saja yang dapat dikategorikan valid. Cara menghitung validasi perangkat teks. Nah, cara menghitung validasi perangkat teks yaitu dengan rumus korelasi produk momen, yaitu ada dua macam, yaitu korelasi produk momen simpangan dan juga angka kasar. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat seperti pada layar, dan hasil tabel persiapan untuk mencari validasi kita bisa lihatnya di sini. Nah, untuk rumusnya kita bisa lihat di sini dan hasilnya yaitu 0,748. Dan yang kedua yaitu dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumusnya seperti ini. Kita bisa lihat pada layar. Dengan menggunakan data hasil prestasi matematika di atas, kini
dihitung dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Untuk rumusnya, rumus korelasi angka kasar kita bisa melihatnya di sini, dan penyusunannya kita akan menghasilkan hasilnya yaitu 0,745. Nah, jika perbandingan dengan validasi soal yang dihitung dengan rumus simpangan, ternyata terdapat perbedaan sebesar 0,003 lebih besar yang dihitung dengan rumus simpangan. Ini hal wajar karena dalam pengerjaan perkalian atau penyebelahan, jika diperoleh 3 atau angka di belakang koma dilakukan pembulatan ke atas, perbedaan ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, koefisien korelasi selalu terdapat min antara 1,00 sampai plus 1,00. Namun karena dalam perhitungan seringkali pembulatkan angka-angkanya, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien negatif menunjukkan hubungan kebalikan, sedangkan koefisien positif menunjukkan adanya kesejajaran. Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi, kita bisa melihatnya pada di layar. Jadi untuk hasilnya yaitu di antara 0,600 sampai dengan 0,800, dan kategorinya adalah sudah tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian reliabilitas tes. Surya Bata dalam kurung 2000 menyampaikan bahwa reliabilitas suatu alat ukur mencerminkan sejauh mana hasil pengukuran menggunakan alat tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas alat ukur juga mencerminkan sejauh mana tingkat ketidakpastian pengukuran dapat diestimasi, bukan ditentukan secara pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat melakukan reliabilitas perangkat tes. Adapun tujuan utama mengestimasi reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Banyak prosedur yang dapat ditempuh untuk mengetahui indeks koefisien reliabilitas suatu instrumen pengukuran berupa tes, dan untuk mengetahui reliabilitas tingkat kesukara, daya pembeda, dan fungsi pengecoh reliabilitas berlaku pada tingkat suatu perangkat tes. Adapun manfaat melakukan reliabilitas perangkat tes adalah menguji validitas dan reliabilitas untuk instrumen berupa tes pilihan ganda, dan membangun bank soal yang berstandar untuk menentukan reliabilitas skor tes, yaitu metode tes ulang, tes reset method. Memaparkan materi tentang uji reliabilitas perangkat tes. Apakah kalian tahu bagaimana cara menghitung reliabilitas perangkat tes? Jadi, untuk menghitung uji reliabilitas perangkat tes, kita dapat menggunakan teknik rulon dengan rumus R11 sama dengan 1 kurang SD kuadrat per ST kuadrat. Contoh soalnya, seorang guru yang akan melakukan ulangan di kelasnya telah melakukan uji validitas butir soal yang akan digunakan. Untuk yang selanjutnya, guru tersebut ingin menguji tingkat reliabilitas soal tersebut dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk menentukan nilai XD kuadrat dapat menggunakan rumus seperti berikut. SD kuadrat sama dengan sigma SD kuadrat kurang sigma XD kuadrat per N. Jadi dapat diperoleh hasil sebagai 6,185. Selanjutnya, untuk menentukan nilai XT kuadrat dapat menggunakan rumus seperti ST kuadrat sama dengan sigma ST kuadrat kurang ST kuadrat per N. Jadi memperoleh hasil sebesar 42,21.
Dan untuk menghitung nilai rulon 11 kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. R11 sama dengan 1 dikurang SD kuadrat per ST kuadrat. Jadi memperoleh nilai sebesar 0,853. Selanjutnya, untuk menentukan penelitian dikatakan reliable dapat ditentukan dengan menggunakan tabel seperti berikut. Bila nilai alfa lebih dari 0,60. Dari hasil uji reliabilitas perangkat tes dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan dan didasarkan pada tabel hubungan koefisien reliabilitas, menurut Sugiono dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa soal yang digunakan dalam ulangan tersebut mempunyai tingkat reliabilitas yang sangat kuat karena hasil uji reliabilitas tersebut sebesar 0,853 yang termaksud ke dalam kategori sangat kuat.